Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 60 sampai dengan 61. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar cetakan buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kedua, yaitu Teorema Pitagoras. Pembahasannya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 60. Soal latihan 2.1. Yang pertama, tentukan nilai variabel pada panjang segitiga sebelah kiri. Kemudian pasangkan pada nilai yang sesuai yang berada di samping kanan. Perhatikan, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, ini adalah segitiga siku-siku, di mana sisi tegaknya adalah 11 cm, sisi yang panjangnya atau hipotenusanya adalah 14 cm. Maka yang kita cari adalah yang sisi datarnya, yaitu T yang kita cari. Maka jawabannya T kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat atau hipotenusa kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat, berarti 14 kuadrat dikurangi dengan 11 kuadrat. T kuadrat sama dengan 14 kuadrat sama dengan 196. Kemudian 11 kuadrat sama dengan 121. Maka 196 dikurangi 121 hasilnya adalah 75. Jadi T kuadrat sama dengan 75, maka T adalah akar dari 75. Satuannya adalah sentimeter. Kemudian yang kedua, perhatikan, ini adalah sebuah segitiga. Ini segitiga sama kaki. Alasnya adalah 8 cm. Terus sisi miringnya adalah 9 cm. Yang kita cari adalah sisi tegaknya. Maka kita menggunakan garis bantu untuk mencari sisi tegaknya, yaitu H cm. Perhatikan, karena ini adalah segitiga sama sisi, maka alasnya yang berbentuk siku-siku ini adalah setengah dari panjang alas. Hanya berarti ukurannya adalah setengah dari dikali 8 cm, yaitu 4 cm. Jadi alasnya 4 cm, kemudian sisi miringnya 9 cm, sisi tegaknya adalah yang apa? Sisi tegaknya yang kita cari. Maka H kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Panjang sisi miringnya adalah 9, berarti 9 kuadrat dikurangi panjang alasnya adalah 4 cm dikurangi 4 kuadrat. 9 kuadrat adalah 81. 9 dikali 9 adalah 81. Kemudian 4 kuadrat adalah 16. Maka 81 dikurangi 16 adalah 65. Jadi H kuadrat sama dengan 65, sehingga H-nya sama dengan akar dari 65. Satuannya adalah sentimeter. Kemudian yang ketiga, perhatikan yang ketiga, sisi miringnya, ini sisi yang paling panjang adalah 13 meter. Kemudian alasnya adalah 5 meter. Sisi tegaknya adalah yang kita cari, yaitu P meter. Ini adalah segitiga siku-siku. Maka untuk P pangkat P kuadrat atau sisi tegaknya sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi panjang alas kuadrat, berarti 13 kuadrat untuk sisi miringnya, dikurangi alasnya adalah 5, berarti 5 kuadrat.
13 kuadrat atau 13 dikali 4 13 hasilnya adalah 169. Kemudian dikurangi 5 kuadrat adalah 5 dikali 5 yaitu 25. 169 dikurangi 25 hasilnya adalah 144. Jadi P kuadrat sama dengan 144. P-nya adalah akar dari 144. Akar dari 144 adalah 12. Satuannya adalah meter. Maka P panjangnya adalah 12 meter. Soal selanjutnya. Perhatikan ini adalah segitiga siku-siku. Sisi miring atau sisi yang paling panjang, panjangnya adalah 4,3 meter. Terus alasnya adalah 4,3 cm. Alasnya adalah 2,3 cm. Sisi tegaknya adalah yang kita cari yaitu Y cm. Maka untuk Y berarti sisi tegak pangkat 2, berarti panjang Y pangkat 2 sama dengan sisi miring atau sisi yang paling panjang yaitu 4,3 pangkat 2 dikurangi alasnya adalah 2,3 pangkat 2. 4,3 pangkat 2 sama saja dengan 4,3 dikali 4,3 hasilnya adalah 18,49. Kemudian dikurangi 2,3 dikali 2,3 adalah 5,29. 18,49 dikurangi 5,29 hasilnya adalah 13,2. Jadi Y kuadrat sama dengan 13,2 sehingga Y adalah akar dari 13,2. Satuannya adalah cm. Selanjutnya ini adalah segitiga. Perhatikan, panjang alasnya adalah 6 meter dan 3 meter. Sisi miring yang satu adalah 8 meter. Sisi miring yang kedua adalah yang kita cari, panjangnya adalah D meter. Maka kita harus mencari sisi tegaknya terlebih dahulu, yaitu kita asumsikan atau kita misalkan dengan A. Maka kita harus mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Jadi perhatikan segitiga yang sebelah kiri, di mana A adalah yang kita cari, yaitu sisi tegaknya. Alasnya kita ketahui 6 meter. Sisi miringnya atau sisi yang panjangnya kita ketahui 8 meter. Maka A kuadrat sama dengan panjang sisi miring kuadrat yaitu 8 kuadrat dikurangi alasnya yaitu 6, berarti 6 kuadrat. 8 kuadrat atau 8 dikali 8 adalah 64 dikurangi 6 kuadrat adalah 6 dikali 6 yaitu 36. 64 dikurangi 36 hasilnya adalah 28. Jadi A kuadrat sama dengan 28, maka A adalah akar dari 28 yaitu akar 28 meter. Jadi kita sudah mengetahui sisi tegaknya. Yang kita cari adalah sisi miringnya atau sisi yang panjangnya yang sebelah kanan yaitu D meter. Kemudian cari nilai D-nya yang kita cari. Berarti sisi miring atau D kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah panjang alas kuadrat yaitu akar 28 kuadrat ditambah alasnya adalah 3 kuadrat. Akar 28 kuadrat sama saja dengan akar 28 dikali akar 28 hasilnya adalah 28 ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 3 dikali 3 yaitu 9. 28 ditambah 9 hasilnya adalah 37. Jadi D kuadrat sama dengan 37, maka D adalah akar 37. Satuannya adalah meter. Kemudian ini ada dua segitiga. Perhatikan ini segitiga yang bawah, ini adalah segitiga yang atas. Yang dicari adalah yang F, berarti sisi miring pada segitiga yang atas atau yang besar. Yang diketahui baru sisi tegaknya saja yaitu 12 meter. Sedangkan sisi alasnya kita belum ketahui. Maka untuk mengetahui sisi alas ini kita asumsikan dengan nilai A, variabel A. A ini dapat kita ketahui dari segitiga yang di bawah, yang mana sisi tegaknya adalah 4 meter
dan alasnya adalah 3 meter. Karena ini adalah sisi miring pada segitiga yang bawah, yang kecil, maka A kuadrat sama dengan panjang sisi tegak kuadrat, yaitu 4 kuadrat, berarti ditambah dengan panjang alas kuadrat. Panjang alasnya adalah 3 meter, berarti 3 kuadrat. 4 kuadrat adalah 4 dikali 4, yaitu 16. Terus 3 kuadrat adalah 3 dikali 3, yaitu 9. 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25. Jadi A kuadrat sama dengan 25, maka A adalah akar dari 25, yaitu 5 meter. Jadi A-nya udah kita ketahui 5 meter. Maka kita dapat mencari nilai dari sisi miringnya atau sisi yang panjangnya, yaitu F meter ini. Kita cari nilai F. Berarti F kuadrat sama dengan panjang sisi tegak kuadrat, yaitu 12 kuadrat, ditambah panjang alas kuadrat. Panjang alasnya adalah 5, yaitu A. Berarti 5 kuadrat. 12 kuadrat adalah 12 dikali 12, hasilnya adalah 144. Ditambah 5 kuadrat adalah 5 dikali 5, yaitu 25. 144 ditambah 25 hasilnya adalah 169. Maka F kuadrat sama dengan 169. Maka nilai dari F adalah akar dari 169, yaitu 13 meter. Sehingga untuk soal nomor 1 ini jawabannya untuk segitiga yang pertama jawabannya adalah akar 75. Untuk segitiga yang kedua jawabannya adalah akar 65. Jadi garisnya ditarik ke yang angka akar 65. Untuk segitiga yang ketiga berarti akar jawabannya adalah 12. Untuk segitiga yang keempat jawabannya adalah akar 13,2. Untuk segitiga yang kelima ini berarti tidak ada jawabannya karena tadi jawabannya adalah akar 37, jadi tidak ada pilihannya. Dan untuk yang paling bawah jawabannya adalah akar dari jawabannya adalah 13. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 60 sampai dengan 61. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.